Ini memang semua yang punya NPWPK yang wajib lapor SPT tahunan gitu Mas Adang, atau ada yang dikecualikan? Dari Studio 528, ruang kita bicara pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo kawan pajak semua, jumpa lagi dengan saya Winda. Nah, kali ini seperti biasa kita berada di Studio 528 yang merupakan media edukasi yang dikelola oleh KPP Pratama Karanganyar untuk menyampaikan materi-materi terkait perpajakan dan juga agar kita lebih dekat dengan kawan pajak semua. Nah, tidak terasa ini kita sudah masuk ke tahun 2023. Mumpung masih awal tahun, kita akan membahas hal-hal yang harus dilakukan di awal tahun ini nih. Jadi kawan pajak biar tidak ada yang terlewat dan tidak ada yang terlupakan. Nah, kita akan bahas terkait kewajiban wajib pajak, yaitu adalah pelaporan SPT tahunan. Nah, seperti biasa kita selalu punya tamu-tamu istimewa di Studio 528. Kali ini saya sudah kedatangan tamu istimewa juga, yaitu adalah Mas Adang Juanda. Dipanggilnya Mas Adang ya Mas ya? Benar. Oke. Sehat Mas Adang? Alhamdulillah sehat Mbak Winda. Siap ya, kita mau ngobrol santai aja ini terkait kewajiban pelaporan SPT tahunan gitu. Baik. Di KPP gimana Mas Adang? Sudah ramai ini? Betul Mbak, jadi udah kurang lebih sejak awal Januari itu di ruang TPT itu ada layanan helpdesk tuh udah luar biasa antriannya. Jadi kita sampai kewalahan full dari mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu nggak pernah berhenti. Antriannya mengalir terutama terkait pelaporan SPT tahunan. Luar biasa ya. Ini kita sebenarnya mengapresiasi juga ya semangat wajib pajak untuk lapor SPT tahunan sesuai dengan tagline kita. Lapor SPT lebih cepat lebih baik. Seperti itu ya Mas Adang ya? Benar Mbak. Untuk apa? Menghindari lupa satu. Betul sekali. Karena kalau nggak didahulukan itu sering lupa. Yang kedua terkait dengan batas waktu pelaporan yang biasanya semoga tidak tahun ini ya. Itu kan mendekati akhir April, akhir Maret tuh sistem kadang melambat karena orang lebih memilih di akhir masa ya, loadnya ya orang berbondong-bondong di kalau belum mepet gitu ya, belum belum panas enggak ya. Oke, bagus sekali. Terus juga apa lagi ya? Untuk menghindari crowded juga ya Mas ya. Kalau karena sebagian wajib pajak masih memilih laporan secara manual datang ke KPP gitu. Jadi menyebabkan di KPP full gitu. Iya, padahal seharusnya sudah bisa online dari mana saja. Iya, benar sekali. Waktunya habis lama di KPP. Jadi kita akan bahas kupas tuntas nih terkait SPT tahunan ini. Nah, kan tadi udah cerita banyak yang datang ke KPP ya. Ini memang semua yang punya NPWPK yang wajib lapor SPT tahunan gitu Mas Adang, atau ada yang dikecualikan? Baik Mbak, mungkin sedikit saya jelaskan. Jadi terkait wajib pajak yang punya NPWP, itu yang pertama kita pisahkan jadi dua mudahnya. Yang pertama yang aktif dan non aktif atau non efektif gitu. Jadi hanya wajib pajak yang statusnya aktif lah yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pelaporan SPT tahunan. Sehingga wajib pajak yang saat ini berstatus non efektif tidak ada kewajiban untuk melakukan pelaporan SPT tahunan. Oke, jadi kalau memang dia masih non efektif NPWP-nya, jadi punya NPWP tapi statusnya non efektif, itu nggak wajib lapor. Sepanjang memang benar ya, nggak ada penghasilan ya, status penghasilannya masih belum berubah gitu. Tahunya dari mana Mas Adang? Kalau dia itu NPWP-nya aktif atau tidak aktif gitu? Baik Mbak Winda, ada beberapa channel yang bisa kita akses. Yang pertama, tentu saja dari akun DJP Online. Kita masuk DJP Online kita kalau sudah punya. Oke, kita tinggal masukkan nanti NPWP sama passwordnya, kemudian masuk nanti di layanan itu ada menu namanya KSWP, konfirmasi status wajib pajak. Satu. Nanti kalau aktif berarti statusnya valid. Kalau tidak aktif berarti statusnya tidak valid. Itu satu. Yang kedua, kita yang belum punya akun ya, kita bisa ngecek di klik Google atau Yahoo, kita ketik cek NPWP. Maka nanti di pencarian pertama kali itu akan muncul link untuk mengecek di cek NPWP, itu di irek.pajak.go.id / nanti cek NPWP. Di situ kita masukkan NIK, ke nomor KK, kemudian kita klik cari, akan ada status aktif ataupun non efektif. Yang ketiga itu saja datang ke KPP,
bertanya secara langsung maupun lewat WA. Oke, gitu. Jadi cek dulu ya NPWP-nya aktif atau tidak gitu. Kalau memang aktif itu harus wajib melakukan pelaporan SPT tahunan. Ini baik orang pribadi maupun badan usaha ya Mas Adang ya. Benar sekali. Kecuali mungkin kalau cabang itu. Oke, kalau cabang ya mungkin kawan saya nggak tahu cabang sama pusat bedanya apa gitu. Oh iya benar. Dari nomor NPWP kita bisa mengetahui apakah ini wajib pajak pusat atau wajib pajak cabang. Pilihannya dari apa? Dari 3 digit terakhir. NPWP itu kan ada 15 digit lah, 3 digit terakhir itu kalau kodenya 000 itu berarti pusat. Tapi kalau selain 000, misalnya 001, 002, 03 itu berarti dia cabang. Cabang Kalau, usaha gitu ya Mas ya. Kalau cabang usaha tidak punya kewajiban pelaporan SPT tahunan Mbak, sehingga kemana lapornya? Ya pusatnya saja. Nanti Pusatnya. dia merekap semua kegiatan yang ada di cabang, termasuk pusatnya dilaporkan di pusatnya tadi. Oke, di induknya ya, di kantor pusatnya gitu. Kalau NPWP cabang nggak perlu lapor SPT tahunan. Oke, lapornya kapan ini? Sekarang udah bisa ya, Januari sudah bisa. Paling lambatnya kapan ini? Kalau pelaporan, sekali lagi kalau baca mohon dicatat betul. Oh, dicatat nih ya. Efeknya kenapa harus dicatat? Untuk wajib pajak orang pribadi, pelaporannya itu antara periode Januari sampai Maret. Oke, Maret ya. Kemudian untuk wajib pajak badan Januari sampai April. Oke, berarti orang pribadi maksimal 31 Maret 2023 ini. Kalau badan usaha adalah 30 April 2023. Jangan sampai terlambat. Karena sayang sekali ya Mas Adang ya, kalau sampai terlambat kawan pajak, wah takutnya tuh kena sanksi administrasi. Sayang sekali, padahal bisa lapor tepat waktu, tapi harus kena sanksi. Nah, itu sebisa mungkin dihindari. Nah, oke, terkait batas waktu sudah kita bahas, berarti sekarang gimana cara melakukan pelaporannya, formulirnya seperti apa, kemudian apa yang harus disiapkan gitu Mas Adang. Baik Mbak Windah, sebelum kita masuk teknis pelaporan, saya jelaskan dulu ada beberapa formulir terkait dengan SPT tahunan. Nah, untuk orang pribadi itu ada 3 formulir, untuk wajib pajak badan nanti ada 1 formulir. Nah, untuk orang pribadi saya terangkan dulu ada 3 formulir. Nah, kalau kita dikasih kode ya 1770 gitu, 1770. Nah, itu untuk yang pertama 1770 SS, sangat sederhana. Itu untuk wajib pajak karyawan yang berpenghasilan di bawah 60 juta per tahunnya dari 1 pemberi kerja. Yang kedua 1770S sederhana S-nya. Berarti itu wajib pajak karyawan yang berpenghasilan di atas 60 juta atau untuk wajib pajak yang mempunyai lebih dari 2 pemberi kerja. Kayak misalnya lebih dari satu enggak, kok dia kerja di 2 perusahaan berarti 1770S. Walaupun mungkin belum mencapai 60 juta kalau di total, tapi masih menggunakan S. Yang ketiga adalah 1770. Itu wajib pajak selain karyawan, artinya wajib pajak yang mempunyai usaha atau pekerjaan bebas. Contohnya dokter, arsitek, pedagang, seperti itu. Untuk wajib pajak orang pribadi Mbak yang terakhir, untuk wajib pajak badan cukup 1, 1771. Baik bentuknya CV, PT, firma, yayasan, sama formulirnya. Nah kalau misalnya dia ganda nih, misalnya dia itu ASN atau pegawai tapi dia juga punya usaha, berarti pakainya yang 1770 ya. Tapi aku pun di situ nanti ada bisa terkait usahanya bisa masuk, termasuk potongan gajinya yang didapat dari perusahaan maupun dari pemerintahnya juga bisa ada diakomodir dalam formulir tersebut. Oke, kawan pajak semua jelas ya. Jadi kita punya, saya rangkum nih Mas Adangnya, kita punya 4 ya berarti ya. Betul. 4 jenis SPT tahunan, yang 3 adalah milik orang pribadi, yang 1 adalah badan usaha. Orang pribadi ada 1770 SS, 1770 S, 1770. Kemudian untuk badan usaha ada 1771. Kayaknya perlu kita bahas satu persatu. Sedikit saja boleh ya Mas Adangnya. Terkait yang pertama 1770 SS tadi untuk pegawai yang penghasilannya tidak melebihi 60 juta dalam 1 tahun dan juga hanya dari 1 pemberi kerja, yang di 1 tempat kerjanya ya Mas Adang. Itu mungkin kalau mau lapor pakai yang SS itu apa saja yang harus disiapkan oleh wajib pajak gitu Mas Adang? Mungkin sekalian terkait dengan karyawan ya Mbak ya, 1770 maupun 1770S maupun 1770SS. Intinya di situ ada kata-kata pegawai. Berarti dia bekerja pada sebuah perusahaan atau pada sebuah organisasi pemerintah. Itu dia perlu namanya bukti pemotongan pajak. Formulirnya kita kasih kode juga, 1721. Nah, 1721A2 kalau dari instansi pemerintah artinya ASN, atau 1721A1 kalau dia bekerja di perusahaan swasta. Nah, itu yang diperlukan. Terus mestinya bertanya, itu dapat dari mana Mas gitu ya? Iya, A1 dan A2. Apa bikin ngisi lagi tuh? Enggak ya. Jadi nanti harus
menghubungi dengan bendahara pemerintahnya atau kepada bagian gajinya. Nanti bilang aja, Mas, udah saatnya untuk pelaporan SPT tahunan, mohon dibuatkan bukti pemotongan. Pasti sangat paham. Oke, jadi nggak usah ngisi sendiri nggak ya? Karena itu memang kewajiban dari bagian keuangan atau bagian penggajian. Karena mereka yang lebih tahu isinya itu ya Mas Adang ya. Isinya tentang apa itu? Gaji-gajinya gitu ya? Per bulannya gitu ya? Pastinya adalah total gaji yang diterima selama setahun. Kemudian dikurangi dengan potongan-potongan yang kalau ada. Plus nanti kalau ada pemotongan pajaknya di situ ada nominalnya. Baik. Jadi wajib pajak tahu bahwa selama setahun itu sumbangsih ke negara itu berapa. Gitu. Kalau memang nggak ada, misalnya belum memenuhi ketentuan bahwa dia harus bayar pajak, nanti ya tentu saja di situ tidak ada nominalnya. Jadi memang formulir itu penting. Jadi kawan pajak ngisinya nggak bingung apa yang mau diisikan, berapa jumlah penghasilan setahunnya, terus sudah dipotong berapa gitu. Semua sudah direkap di formulir 1721A1 untuk swasta atau 1721A2 untuk ASN. Betul. Begitu ya Mas Adang ya. Terus kalau itu untuk yang 1770 SS ya. Kalau S yang tadi juga sama ya. S kan untuk yang pegawai juga, tapi mungkin dia penghasilannya sudah di atas 60 juta atau dia lebih dari satu pemberi kerja. Nah itu formulir yang dibutuhkan sama ya tadi ya, 1771A1 atau 2. Atau juga kalau pekerjaan bebas atau punya kegiatan usaha yang lain. Oh enggak ya, ke usaha enggak ya? Usaha di 1770 ya? Oke, dan untuk usaha juga ada Mbak. Jadi usaha itu kalau misalnya campuran ya, tadi sampaikan misalnya ada dokter, dia juga praktik di rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta, tapi dia juga punya praktik usaha di rumah sendiri. Artinya kan juga terima bukti pemotongan 1721A2 kalau dia instansi pemerintah atau A1 dari rumah sakit swasta. Tapi itu pakai yang 1770. Plus yang dia punya usaha juga. Pokoknya kalau campuran nih ada usaha sendirinya. Tidak murni hanya pegawai saja atau tidak murni hanya sebagai ASN aja, itu pakainya 1770 ya. Oke ya. Jadi ada 1770 SS, tadi butuhnya A1 A2, 1770S juga sama A1 A2, plus mungkin kalau ada bukti potong yang lain. Betul. Yang penting itu adalah tetap dari pemberi kerjanya. Kemudian kalau campuran tadi misalnya ada pekerjaan bebas, ada usaha sendiri, terus juga sebagai pegawai, itu pakainya 1770. Yang dilengkapi apa lagi nih Mas kalau yang 1770? Misalnya 1770 saja ya murni usaha, misalnya dokter yang hanya buka praktek sendiri, berarti nanti dia perlu rekap peredaran bruto, Mbak. Rekap peredaran bruto selama Januari sampai dengan Desember berapa. Nah, kalau ternyata wajib pajak ini misalnya pedagang, kalau pakai dokter tadi kan nanti kita harus menghitung namanya laba bersihnya berapa udah gitu ya. Makanya norma penghitungan pajak. Nanti kapan kita bahas norma penghitungan pajak. Kalau misalnya yang simpel adalah pedagang. Pedagang ini kan berarti harus punya omset tiap bulan. Nah, kalau omset tiap bulan itu nanti ada penghitungan pajaknya. Jadi itu yang perlu direkap sebagai lampiran dalam laporan SPT-nya ya. Kalau dari usahanya. Berarti kalau dia usaha ya berarti ditambah rekap penghasilan. Kalau sebagai pegawai ya ditambah juga dengan bukti potongnya itu ya. Itu kan memang yang paling kompleks yang mengakomodir pekerjaan wajib pajak yang udah usaha, kemudian juga pegawai gitu ya Mas Adang. 1710 paling kompleks dan akomodatif untuk semua jenis pekerjaan. Nah, terakhir nih yang 1771 ini mungkin beda kan karena dia untuk badan usaha nih Mas Adang. Jadi untuk 1771 itu wajib pajak badan. Apa bentuknya? Baik firma, PT, CV, koperasi, pakainya satu formulir 1771. Nah, di formulir ini yang dibutuhkan adalah satu laporan laba rugi, yang dua laporan neraca. Ini yang minimal sekali harus ada. Artinya dari data inilah nanti kita bisa membantu wajib pajak untuk melakukan pengisian dalam formulir SPT tahunannya 1771 tadi Mbak, dari lampiran 1 sampai lampiran 6-nya. Jadi yang untuk badan usaha pakai neraca laba rugi minimal itu ya. Kalau ada jenis laporan keuangan yang lain seperti laporan ekuitas, arus kas atau penyusutan boleh dilampirkan ya kalau memang ada. Mungkin sebagai tambahan ini ya Mas Adang ya, ada satu jenis wajib pajak lagi yang mungkin tidak perlu lapor SPT tahunan. Jadi instansi pemerintah ya Mas Adang ya. Betul. Ya, instansi pemerintah termasuk nanti instansi pemerintah apa lapor juga tidak ya. Kalau instansi pemerintah tidak perlu melakukan pelaporan SPT tahunan. Gitu. Jadi sudah jelas formulirnya ada 1770 SS, 1770S, 1770 dan 1771. Jadi kawan pajak yang mendengarkan obrolan kita seharusnya sudah bisa memetakan dirinya itu NPWP saya
harus pakai formulir yang mana? Tadi udah jelas sekali oleh Mas Adang dijelaskan seperti apa. Nah sekarang tinggal kalau sudah wajib pajak menyiapkan semua formulir-formulirnya, kelengkapannya dia sudah siap, tinggal lapor. Nah, cara lapornya gimana Mas Adang? Baik, Pak Winda. Jadi pelaporan itu masih bisa dilakukan dengan dua cara. Tentu saja syarat dan ketentuan berlaku. Oke, syarat dan ketentuan berlaku ya. Yang pertama begini, Pak. Jadi wajib pajak yang belum pernah melakukan pelaporan secara online, dia masih diperbolehkan untuk melakukan pelaporan secara manual. Manual itu maksudnya isi formulir kertas gitu ya, hard copy. Tanda tangan bahasa nanti dikirim pos ke KPP ataupun data langsung ke KPP untuk diserahkan. Oke. Yang kedua, wajib pajak yang memilih untuk online atau memang sebelumnya sudah online, maka seterusnya wajib online. Dan ini seyogyanya yang kita pilih. Kenapa? Lebih praktis, bisa ngisi di mana saja. Nah, nanti kalau kesulitan ya datang ke KPP, kita bantu untuk asistensi bagaimana cara mengisinya. Oke, banyak ya. Tapi kalau detailnya kita ajarin, kita jelaskan saat ini. Cara melakukan pelaporannya, waduh. Sama, Mbak. Durasinya bisa sampai berjam-jam nih sepertinya. Next, semoga mungkin bisa kita jadwalkan ya Mas Adang ya, untuk bagaimana cara melakukan pelaporan SPT. Simpelnya kawan pajak juga bisa cek di banyak ya di akun resmi Direktorat Jenderal Pajak di YouTube kami. Itu sudah ada tutorial bagaimana melakukan pelaporan SPT tahunan. Seperti itu kawan pajak semua. Nah, kalau online tadi kita berarti melalui gimana nih Mas Adang? Kalau DJP online itu ya, betul, benar ya? Jadi mungkin kalau saya begini, online itu kan mudahnya ada akses internet. Betul. Nah, artinya kita nanti pelaporannya melalui menggunakan akses internet, yaitu di satu akun namanya DJP online. Kalau bingung ketik aja lapor pajak online itu nanti pasti muncul pertama. Atau ketik DJP online gitu juga bisa. Langsung nongol ya yang pertama. Kemudian di sana nanti kita bikin akun kalau belum punya. Nah, kalau belum punya akun, lah nanti kalau sudah punya akun tinggal login pakai NPWP dan password. Nah, nanti kalau belum punya akun berarti harus bikin akun tuh Mbak. Bikin akun caranya gimana? Nanti cukup siapkan NPWP, email yang aktif, nomor HP, dan satu lagi namanya EVIN. Nomor EVIN. Ya, ini juga pernah kita bahas di episode sebelumnya ya, bahwa nomor EVIN itu kawan pajak bisa minta di KPP terdaftar kalau memang belum pernah punya. Kalau sudah pernah punya ya itu EVIN itu tidak akan berubah-berubah. Jadi itu aja nomornya. Jadi disimpan baik-baik. Kalau lupa ya boleh nanti tanya ke kita langsung ya. Via WA boleh atau datang ke KPP. Seperti itu ya Mas Adang ya. Benar. Satu lagi ada titipan ini. Jangan lupa kawan pajak kalau sudah punya akun DJP online, ceklah profilnya ya. Dicek di profil apakah butuh pemutakhiran data. Karena di situ kalau memang butuh pemutakhiran data, kawan pajak harus memutakhirkan datanya terutama terkait nick-nya ya Mas Adang ya. Betul, Nick, kemudian email dan nomor handphone yang aktif gitu terkait untuk pemutakhiran data. Nantinya nick akan sebagai NPWP. Nah, hal ini sudah dibahas di episode sebelumnya. Yang belum tahu boleh disimak di episode kita sebelum ini. Gitu ya Mas Adang ya. Oke, sepertinya sudah lengkap ini pembahasan kita ya terkait SPT tahunan. Tadi kita sudah bahas formulirnya apa saja, kemudian siapa saja yang wajib lapor, kemudian batas waktunya kapan, bagaimana cara melakukan pelaporannya lengkap. Kawan pajak jangan lupa batas waktunya tadi saya ingatkan kembali maksimal adalah 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi, kemudian untuk wajib pajak badan adalah tanggal 30 April 2023 ini. Gitu ya Mas Adang ya? Benar, Pak. Oke, terima kasih Mas Adang atas informasinya, bagi-bagi info, ngobrol barengnya seru sekali sore hari ini. Sama-sama Mbak Winda, mudah-mudahan nanti ke depannya saya bisa gabung lagi nih. Ya, boleh. Nanti bisa dijadwalkan kembali nih, asik ini. Asik membahas, memberikan edukasi ke masyarakat. Sebenarnya itu kan bagian dari edukasi diri kita sendiri. Oke. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan ke depan saya masih ada jadwal untuk mengisi podcast kali ini. Oke, bisa sekali. Oke, kawan pajak, terima kasih juga. Selain terima kasih Mas Adang, terima kasih juga kawan pajak semua sudah menyimak obrolan kita sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kemudian kawan pajak jangan lupa untuk like, komen, share, juga subscribe channel YouTube kita agar kita juga selalu bersemangat membagikan informasi-informasi terkait perpajakan kepada kawan pajak semua. Jangan lupa juga untuk follow akun-akun media sosial kita baik di Twitter, di Instagram, juga di Facebook karena kita selalu membagikan informasi terkini terkait perpajakan kepada kawan pajak semuanya. Oke, sampai jumpa di episode-episode kita selanjutnya. Tentunya tetap dari Studio 528, Ruang Kita Bicara Pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.